Efek samping daun kelor bagi tubuh, perhatikan konsumsinya. Meski dikenal memiliki berbagai manfaat yang baik bagi tubuh, namun ada beberapa efek samping daun kelor yang juga perlu diwaspadai. Terutama jika konsumsi daun kelor tersebut dilakukan dalam jangka panjang. Lalu seperti apa efek samping daun kelor lebih jelasnya? Berikut ini NanDP telah merangkum dari berbagai sumber mengenai apa saja efek samping daun kelor yang perlu diwaspadai. 1. Alergi. Salah satu efek samping daun kelor ini, umumnya terjadi kepada orang yang menggunakan daun kelor sebagai bahan untuk masker wajah. Mengingat salah satu manfaat daun ini dipercaya dapat memberi berbagai manfaat untuk kecantikan. Selain dari daunnya, terdapat berbagai jenis produk dari daun kelor, salah satunya minyak. Minyak daun kelor juga sering digunakan untuk merawat kulit. Tapi, ketika menggunakan produk dari daun kelor dan muncul ruam atau gatal di kulit, maka ada baiknya untuk menghentikan penggunaan daun kelor tersebut. Sebab reaksi tersebut bisa menjadi tanda jika kulit mengalami alergi terhadap jenis tanaman ini. Apabila sudah dipastikan kulit mengalami alergi daun kelor, maka lebih lanjutnya sangat tidak disarankan untuk mengonsumsi daun kelor, sebab sudah pasti akan memberi efek samping daun kelor yang kurang baik bagi tubuh. Diare. Selanjutnya, efek samping daun kelor yang juga perlu diwaspadai adalah diare. Hal ini tidak lepas dari sifat daun kelor yang memiliki efek laksatif atau pencahar. Efek tersebut akan berpotensi tinggi menyebabkan dan bahkan memperburuk diare. Maka dari itu, untuk konsumsi daun kelor ada baiknya hanya saat benar-benar sulit buang air besar. Sebab ketika kondisi pencernaan baik-baik saja, maka justru berbahaya dan akan menyebabkan diare yang bisa berdampak bagi hilangnya cairan tubuh dalam jumlah besar. 3. Tekanan darah menurun. Sebenarnya, menurunnya tekanan darah ketika konsumsi daun kelor bisa menjadi satu manfaat yang baik bagi tubuh. Hal ini tidak terlepas dari kandungan antioksidan yang ada di dalamnya. Namun, di sisi lain manfaat bisa menjadi bumerang dan perlu diwaspadai. Terutama jika konsumsi daun kelor dilakukan oleh orang yang memang memiliki riwayat tekanan darah rendah. 4. Perlambat detak jantung. Ketika detak jantung melambat, maka dapat disebut dengan bradikardia. Kondisi ini di mana jantung hanya berdenyut kurang dari 60 denyut per menit. Dampak ini terjadi karena kandungan alkaloid yang ada di dalam daun kelor. Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui pasti berapa banyak jumlah konsumsi alkaloid dalam daun kelor yang bisa menyebabkan timbulnya kondisi ini. Tapi, sebagai langkah pencegahan, sangat bijak rasanya untuk tidak mengonsumsi daun kelor maupun ekstraknya dalam jumlah yang berlebihan, terutama bagi penderita masalah lemah jantung. 5. Bahaya untuk kandungan. Sebenarnya salah satu efek samping ini tidak langsung berasal dari daun kelor, melainkan dari bagian tanaman kelor seperti bunga, kulit pohon, serta akar tanaman yang mungkin tercampur ketika proses pengolahan. Bagian-bagian tersebut dipercaya memiliki berbagai kandungan zat yang berpotensi untuk menyebabkan keguguran. Sebab, kandungan fitonutrien dalam daun kelor ternyata dapat menyebabkan kontraksi pada rahim. Itulah mengapa, dengan konsumsi ekstrak kelor sangat tidak disarankan ketika masa kehamilan. 6. Hipoglikemia. Efek samping daun kelor ini karena sifat antiglikemik yang dikandungnya. Daun kelor bisa membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Namun jika tidak dikontrol, maka efek antiglikemik bisa cenderung berlebihan dan akan menyebabkan hipoglikemia atau kadar gula darah terlalu rendah. Umumnya gejala hipoglikemia ditandai dengan irama jantung tidak teratur, kelelahan, pucat, gelisah, berkeringat, kelaparan, mudah marah, serta kesemutan di sekitar mulut. Bahkan meskipun daun kelor digunakan sebagai salah satu obat diabetes, akan lebih aman jika diatur konsumsinya. Sebab jika kandungan gula kelewat rendah justru berbahaya bagi tubuh dan menghambat aktivitas sehari-hari. 7. Keracunan. Walaupun daun kelor bermanfaat untuk kesehatan, ada baiknya untuk tidak menggunakan bagian lain dari tanaman kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Salah satunya seperti konsumsi akar pohon kelor. Sebab, akar pohon kelor dipercaya mengandung racun berbahaya. 8. Rusaknya hati dan ginjal. Lalu, efek samping daun kelor yang terakhir bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Hal ini sudah pasti perlu diwaspadai. Terutama jika konsumsi obat dari daun kelor dalam jangka panjang. Tentu akan memicu kerusakan pada organ tertentu di dalam tubuh, salah satunya hati dan ginjal itu sendiri.
Mungkin tidak hanya daun kelor saja, pengecekan berkala pada fungsi ginjal dan hati harus rutin dilakukan terutama bagi orang yang mengonsumsi obat herbal dalam jangka panjang. Efek negatif jika dipadukan dengan kelor. Biasanya, ada beberapa obat-obatan yang secara tak langsung justru menimbulkan efek negatif jika dipadukan dengan kelor ini, beberapa di antaranya yaitu levothyroxine, digunakan untuk memerangi masalah tiroid. Senyawa dalam daun kelor dapat membantu fungsi tiroid, tetapi orang tidak boleh mengkombinasikannya dengan obat tiroid lainnya. Obat apapun yang mungkin diuraikan oleh hati, ekstrak kelor dapat mengurangi seberapa cepat hal ini terjadi, yang dapat menyebabkan berbagai efek samping atau komplikasi. Obat diabetes digunakan untuk menurunkan gula darah, yang juga efektif dilakukan oleh kelor. Sangat penting untuk memastikan kadar gula darah tidak terlalu rendah. Obat tekanan darah tinggi, kelor terbukti efektif menurunkan tekanan darah. Mengonsumsi kelor bersama obat lain yang menurunkan tekanan darah dapat menyebabkannya menjadi terlalu rendah. Dalam hal ini, daun kelor dinilai mempunyai kualitas anti kesuburan yang tidak baik untuk wanita hamil. Jika Anda sedang merencanakan kehamilan dengan pasangan, maka perlu memperhatikan hal ini. Sehingga sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter lebih dahulu jika Anda sedang merencanakan kehamilan. Bukan hanya itu, konsultasi ini juga dapat dilakukan jika Anda mempunyai beberapa kondisi kesehatan tertentu. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencegah berbagai risiko atau efek buruk yang dapat membahayakan kesehatan. Ada baiknya, jika memang ingin konsumsi tanaman kelor, baik dari daun atau bagian lainnya, untuk konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Jangan lupa jika dirasa ini bermanfaat, subscribe, komen dan bagikan ke teman-teman kalian, biar jadi semangat buat Nan DP bagikan video-video berikutnya. Salam Nan DP.